Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Kibletek Kantil. Semoga sobat-sobat Bletek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia, dan selalu tetap semangat. Oke, di sini Kibletek masih membahas tentang weton pasangan. Karena banyak sekali sobat-sobat bedek yang bertanya tentang pasangan ini, ketemu pasangan ini, itu hasilnya bagaimana. Jadi hari ini memang Kibletek khusus buatkan video tentang weton pasangan ya. Untuk video kali ini yang mau Kibletek bahas adalah pasangan Rabu Wage dengan Jumat Kliwon. Jadi Rabu Wage berpasangan dengan Jumat Kliwon. Itu nanti hasilnya bagaimana? Kalian simak dari awal sampai akhir agar bisa dimengerti atau tidak salah paham ya. Kemarin sudah ada beberapa pasangan yang sudah Kibletek bahas, kalian bisa cari di video Kibletek Kantil. Oke, di sini Kibletek memakai 10 metode perhitungan. Jadi memang Kibletek minimal itu memakai 10 metode perhitungan. Meski kalau di kitab primbon itu metode perhitungannya lebih dari 10. Cuman di sini minimal untuk memperhitungkan pasangan itu Kibletek memakai 10 metode. Jadi kalau ada beberapa orang yang hanya menghitung 1 atau 2 metode, itu menurut Kibletek Kantil kurang pas. Apalagi kalau cuman melihat 1 metode itu tidak bisa ya. Kalau 1 metode itu tidak bisa untuk patokan. Minimal untuk pasangan itu harus memakai 10 metode. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, Kibletek wanti-wanti, gunakan prediksi sebijaksana mungkin. Gunakan sebagai alat untuk menganalisa, mengantisipasi maupun membuat rencana. Oke, kita langsung mulai bagaimana pasangan Rabu Wage dengan Jumat Kliwon ini. Yang pertama, memakai metode pertama, Rabu dan Jumat itu jatuh di Wono. Itu bagus. Jadi positif ya. Metode kedua itu bisa dikatakan metode 9 atau pembagian 9. Itu jatuhnya di banyak celaka. Jadi negatif ya. Tidak bagus karena kalau dengan metode 9 ini banyak sekali kecelakaan atau celaka lah. Terus metode berikutnya itu penjumlahan dari weton masing-masing. Jadi di sini adalah weton pasangannya. Weton pasangannya itu jatuh di angka 25. Angka 25 itu jatuhnya di pegat. Pegat itu pisah atau cerai. Jadi ini tidak bagus. Udah negatif 2 ya, udah tidak bagus 2. Berikutnya adalah metode keempat. Berikutnya metode keempat itu Sangarwaringin, jatuhnya di Sangarwaringin. Ini menurut Kibletek Kantil masih bisa dimasukkan ke positif karena bisa sebagai tempat perlindungan. Sangarwaringin itu bisa sebagai tempat berlindung atau tempat perlindungan. Yang berikutnya adalah metode kelima. Metode kelima itu jatuh di Sumur Sinaba. Sumur Sinaba ini juga Kibletek masukkan ke positif karena Sumur Sinaba itu adalah semacam tempat menimba ilmu, untuk sharing, untuk bertanya dan sebagainya. Itu adalah hal yang positif. Metode berikutnya adalah metode yang keenam. Metode keenam jatuh di Lungguh. Lungguh itu bisa diartikan kedudukan, jadi tempat duduk. Lungguh tempat kedudukan, bisa diartikan jabatan. Jadi di sini masuk ke positif. Berikutnya metode ketujuh. Metode ketujuh jatuh di Pati. Pati itu mati, itu berarti meninggal. Jadi Kibletek masukkan ke negatif. Sudah jelas kalau Pati atau mati itu negatif ya. Bisa rezekinya mati dalam artian macet, mentok, nggak bisa hidup lagi. Bisa bisnisnya, pekerjaannya mentok, semacam itu. Oke, berikutnya metode yang ke-8 ya. Metode yang ke-8 ini adalah Gonto. Jatuhnya di Gonto itu juga negatif. Ini bisa diartikan tidak bisa memiliki keturunan.
Jadi ya tidak bisa berkembang, tidak bisa memiliki keturunan, tidak memiliki anak dan sebagainya. Itu gonto, jadi masuknya ke negatif. Metode yang kesembilan itu masuk ke bejo, jatuhnya di bejo itu beruntung. Ini positif ya, karena bejo itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajari, karena keberuntungan itu tidak bisa ditiru. Metode ke-10. Metode ke-10 ini antar elemen. Di sini Kibledek lihat adalah elemen ini melemahkan atau menghancurkan. Jadi Kibledek masukkan ke negatif. Oke, jadi dari 10 metode ini ada 5 metode yang positif dan 5 metode yang negatif. Jadi tingkat probabilitas keberhasilannya 50%, tingkat kegagalannya 50%. Namun harus diingat ada hitungan yang di atas. Jadi kalau dilihat dari hitungan itu, kita lihat yang pertama kita hitung itu sebenarnya energinya yang lebih besar. Jadi di perhitungan yang ketiga itu ada di pegat. Itu harus hati-hati ya, karena yang pegat ini energinya cukup besar dibanding yang tadi di bawah-bawahnya, yang metode 8, 7, 8, 9, 10 itu kan energinya lebih kecil dibanding yang nomor 3. Jadi tetap harus dicari tanggal akad atau tanggal untuk menikah yang tepat untuk pasangan ini. Jadi baik jamnya diperhitungkan, tanggalnya diperhitungkan, harinya diperhitungkan, bulannya juga diperhitungkan. Jadi cari yang bisa meminimalisir dampak dari selawe ini. Memang selawe itu kalau di Jawa atau mitos-mitosnya itu memang tidak bagus, karena memang di perhitungan primbonnya jatuh di selawe dengan salah satu metode itu jatuhnya di pegat atau di cerai. Jadi memang harus dicari tanggal untuk menetralisir, meminimalisir lah dampak-dampak dari selawe tersebut. Oke, kalau sudah menikah bagaimana? Jadi kalau sudah menikah tapi kemarin-kemarin tidak dicari tanggal dan sebagainya, solusinya adalah puasa weton masing-masing. Jadi weton kalian dipuasani. Kalau yang suaminya Rabu Wage, istrinya Jumat Kliwon, ya suaminya puasa di Rabu Wagenya, istrinya di Jumat Kliwon. Tapi kalau salah satu aja yang pingin, yang lain satunya tidak mau puasa, ya salah satu muasani dua-duanya. Tidak apa-apa, yang satu muasani dua-duanya. Siapa yang kuat muasani atau nirakati weton pasangannya akan nurut. Oke, gitu Sobat Gledek. Ini adalah perhitungan prediksi untuk pasangan Rabu Wage dengan Jumat Kliwon. Jadi prediksi ini meskipun di sini 50-50 ya, atau 50% berhasil, 50% gagal. Memang ada weton pasangan yang jatuhnya di 25. Yang kemarin Kibledek bahas itu jatuhnya 70% berhasil, 30% gagal. Jadi lebih besar prosentase keberhasilannya. Itu memang beda-beda meskipun jatuhnya di angka 25. Jadi kalau untuk mencari pasangan minimal harus memakai 10 metode atau lebih bagus. Kalau hanya memakai 1-2 metode, Kibledek sarankan jangan, karena tingkat probabilitasnya tidak bisa dihitung. Kalau hanya 1-2 metode ya. Kalau kalian cuma memakai metode yang tadi, yang nomor 3, wah jatuhnya di pegat, udah selesai itu aja. Jadi tidak ada probabilitasnya bagaimana, perhitungannya bagaimana, tidak ada. Padahal nanti ketemu Rabu Jumatnya di metode yang pertama itu kan jatuhnya di Wiwono atau bagus. Jadi kalau untuk pasangan minimal harus 10 metode dihitungkan, atau lebih dari itu lebih bagus.
Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.